Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Mungkin kita semuanya pernah bertanya atau merasa kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah susah rezeki, merasa rezeki sangat jauh dengan kita, merasa jika rezeki kita segitu-gitu aja dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memandang orang lain, seolah rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia, bahkan hingga membuat kita membandingkan kehidupan kita dengan yang dijalani oleh orang lain. Lalu muncullah perasaan iri di dalam hati, yang dibarengi dengan pikiran negatif. Padahal sebaiknya kita harus mengoreksi diri kita masing-masing, untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita, termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita, karena ulah kita sendiri. Karena ternyata, tingkah laku yang tidak baik bisa menghambat datangnya rezeki loh. Apa saja sih perbuatan yang bisa membuat rezeki terhambat? Untuk itu pada video kali ini kita akan menggali lebih dalam untuk memahami 9 penyebab utama mengapa rezeki kita tidak lancar tampak seperti air yang sulit mengalir. Yuk simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua-dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Yang pertama, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Contoh seperti ini, kalau kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki, maka itu adalah kesyirikan yang kita lakukan, dan perbuatan ini merupakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terus dilakukan, bukan hanya Allah akan murka tetapi juga akan membuat rezeki kamu menjadi jauh. Yang kedua, perhatikan sholat 5 waktumu. Sholat adalah perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Nabi Muhammad, yang artinya wajib bagi orang yang mengaku beragama Islam. Jika masih banyak sholat wajib yang bolong, maka lengkapilah, jika sudah lengkap 5 waktu pertahankan. Bersegeralah menunaikan kewajiban saat mendengar panggilan azan, jangan menunda-nunda sholat, karena itu akan membuatmu jadi malas melakukannya. Ayo perbaiki sholatmu, agar Allah lancarkan juga rezekimu. Yang ketiga, hindari menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Bangun kembali hubungan baik dengan orang tua kita, karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridhonya orang tua juga. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal sedangkan kita pernah menyakiti hatinya? Doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha belas kasih kepada hambanya. Yang keempat, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin termasuk anak yatim piatu yakni 2,5%. Untuk itu kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita. Lalu bagaimana cara memberikannya? Carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak-hak mereka, dan kita tidak perlu malu meski yang kita berikan hanya sedikit. Yang kelima, jika berdagang, jangan berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, sudah sepatutnya tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa untuk dilebihkan sedikit takarannya, dan niatkan untuk bersedekah. Jika sifat ini masih melekat pada kita, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dan ini membuat rezeki kita jauh dengan kita. Yang keenam, apabila kita sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak dan pasangan. Apabila kita merasa kesal dengan sifat anak atau pasangan, cobalah untuk mengoreksi diri dulu kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan. Diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terang, berdoalah kepada Allah. Serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha. Yang ketujuh, berbohong demi kebaikan. Tetapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud ini adalah kebaikan untuk siapa? Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak itu tidak baik, karena bisa merugikan orang lain yang kita bohongi, dan sifat seperti itu membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur meski di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang.
Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi kalau dalam jabatan. Itu akan menjauhkan rezekimu. Yang terakhir 9, pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Apabila kita sulit dalam mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas memberikan rezeki, lalu mengapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya? Jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan. Terima kasih telah menyimak 9 penyebab utama mengapa rezeki kita tidak lancar. Dengan memahami dan mengatasi hal-hal ini, kita membuka pintu untuk rezeki yang berlimpah. Mari bersama-sama mengarungi perjalanan hidup dengan hati yang bersih dan terbuka. Wallahualam bishawab. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.